Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam dan bahagia. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisis fundamental pada perusahaan Adro Energi Tbk. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Febronia Fayulan Buleng, NIM 2018-017107 dari kelas 5 A3. Sebagai calon investor, kita perlu mengetahui pertumbuhan pada perusahaan yang ingin kita investasikan modal, gitu ya. Tentunya kita ingin menjatuhkan pilihan kita pada perusahaan yang bagus. Suatu perusahaan itu dapat dikatakan bagus apabila perusahaannya itu sedang bertumbuh, lalu harga sahamnya meningkat dan utangnya terjaga. Pada kesempatan kali ini saya akan menganalisis perusahaan Adro. Adro ini merupakan kode saham dari Adro Energi Tbk ya. Jadi saya membandingkan saham Adro dengan perusahaan-perusahaan yang satu subsektor dengan Adro itu sendiri ya. Di sini ada perusahaan ARII. ARII ini merupakan kode saham dari Atlas Resources Tbk. Lalu ada juga ANTM. ANTM ini merupakan kode saham dari Aneka Tambang Tbk. Dan yang terakhir itu Apex. Apex ini kode saham dari Apex Indo Pratama Duta Tbk. Dan jenis rasio yang saya gunakan sebagai perhitungan yaitu ROE. ROE ini merupakan singkatan dari Return on Equity. Jadi satu saham dengan ROE yang tinggi, maka return saham terhadap modal tinggi. Suatu perusahaan dapat dikatakan sehat apabila memiliki ROE sebanyak 20%. Semakin tinggi nilai ROE-nya, maka perusahaan tersebut akan semakin bagus. Yang berikut yaitu DER. DER ini merupakan singkatan dari Debt to Equity Ratio, yang dimana debit ini merupakan utang ya. Jika nilainya semakin besar, maka perusahaannya memiliki utang yang tidak dapat ditoleransi atau memiliki utang yang lebih besar dari modalnya sendiri atau equity. Lalu yang berikut PER. PER ini merupakan Price to Earning Ratio, di mana jika nilai PER-nya lebih dari rata-rata emiten lainnya dalam industri sejenis, maka harga perusahaan dianggap relatif lebih murah. Jadi PER ini rasio yang menggambarkan keuntungan sebuah perusahaan dibandingkan harga saham di pasar. Jadi jika nilai PER-nya semakin rendah, maka akan semakin bagus. Yang berikut PBFR. PBFR ini merupakan Price to Book Value Ratio, yang dimana jika PBFR-nya tinggi, rendah, maka akan semakin bagus. Yang berikutnya dividend yield. Dividend yield ini juga jika nilainya semakin tinggi, maka perusahaannya itu akan semakin bagus. Nah, di sini kita lihat angka ROE-nya itu, ROE yang tadi yang seharusnya jika semakin tinggi maka akan semakin meningkat. Di sini yang paling bagus itu diperoleh dari perusahaan Adro. Yang berikut itu ANTM. Sedangkan dalam rankingan nanti kita akan mengeliminasi ARII dan Apex. Mengapa? Karena pada rasio ROE-nya saja sudah mengalami penurunan atau minus, maka itu perusahaannya tidak baik untuk
kita menginvestasikan modal kita. Jadi kita mengeliminasi ARI dan APEX. Analisis ranking, kita akan memberikan perankingan kepada dua perusahaan yang kita pilih, yaitu ADRO dan ANTM. Pada ROE-nya, ADRO memiliki nilai sebesar 8,38%, sedangkan ANTM-nya 5,89%. Dengan begitu, ADRO berada di peringkat pertama, sedangkan ANTM di peringkat kedua. DR-nya 27,80% itu pada ADRO ya. Lalu ANTM-nya 63,63%. Berarti di sini ADRO kembali menduduki peringkat pertama dan ANTM-nya di peringkat kedua. Lalu yang berikut PER ADRO-nya 8,14 kali, sedangkan ANTM-nya 22,75 kali. Jadi ADRO di sini di peringkat kedua, sedangkan ANTM-nya di peringkat pertama. Yang berikut PBVR-nya ADRO nilainya 0,68 kali, sedangkan ANTM-nya 1,34 kali. Jadi di sini ADRO kembali menduduki ranking pertama, lalu ANTM-nya di ranking kedua. Yang berikut dividen yield. Nilai ADRO-nya 9,78%, sedangkan ANTM-nya 0,27%. Di sini ADRO kembali menduduki peringkat pertama, sedangkan ANTM-nya di peringkat kedua karena nilai dividen yield pada perusahaan ADRO lebih tinggi dibanding dengan nilai dividen yield pada perusahaan ANTM. Jumlahnya 6, sedangkan ANTM-nya 9. Dari analisis ranking ini kita bisa melihat yang seharusnya kita investasikan itu pada perusahaan apa. Jadi sebaiknya jika kita ingin menginvestasikan saham, kita menginvestasikan saham modal kita pada perusahaan ADRO. Kenapa? Karena pada penghitungan rasio keuangannya menunjukkan bahwa ADRO itu bertumbuh lebih baik dibandingkan perusahaan-perusahaan yang lain. Yang berikut, mengapa memilih ADRO? Apa alasan kita memilih untuk menginvestasikan modal kita ke ADRO? Keunggulan ADRO itu apa sih, gitu ya? Yang pertama itu, ADRO ini memiliki aset berkelas dunia dengan lokasi dekat pusat permintaan di Asia. Yang berikut, ADRO juga memiliki aset yang beragam, portofolio batubara yang lengkap, dan cadangan yang besar untuk batubara termal potulan rendah dan batubara kokas keras. Produk batubara yang sangat berbeda yaitu Envirocal. Model bisnis yang kokoh dengan 8 pilar bisnis, profil keuangan yang solid dan akses permodalan yang luar biasa, pembagian pengembalian yang konsisten kepada pemegang saham, pendekatan pembangunan yang berkelanjutan yang terdepan dalam industrinya. Yang berikut itu untuk memulai investasi juga kita harus mengetahui profil dari perusahaan yang ingin kita investasikan. Berikut ini yaitu profil dari perusahaan ADRO Energi Tbk yang memiliki kode yaitu ADRO. Perusahaan ADRO Energi Tbk memulai kegiatan komersialnya di tahun 1992. Ini waktu yang cukup lama ya, saudara. Yang berikutnya itu PT ADRO Energi Tbk adalah perusahaan pertambangan unggul dan produsen batubara terbesar kedua di Indonesia. ADRO Energi Tbk juga telah berkembang menjadi organisasi yang terintegrasi secara vertikal
dengan anak-anak perusahaan yang berpusat pada energi termasuk pertambangan, transportasi dengan kapal besar, pemuatan di kapal, pengerukan, jasa pelabuhan, pemasaran, dan penghasilan listrik. Yang berikut, perusahaan ini mengoperasikan pertambangan batubara tunggal terbesar di Indonesia yang bertempat di Kalimantan Selatan dan bertujuan menjadi grup pertambangan dan energi besar di Asia Tenggara. Namun sejak tahun 2000-an, Adro Energi semakin berfokus pada sektor pembangkit listrik melalui pembangunan pembangkit listrik tenaga batubara. Hal ini dikarenakan industri pertambangan batubara telah diterpa harga batubara yang murah. Yang berikut, Adro Energi mengontrol atau memiliki opsi pada sumber batubara kira-kira sebesar 12,8 miliar ton, termasuk cadangan batubara sebesar 1,1 miliar ton. Adro memiliki berbagai aset lain untuk mendukung operasinya seperti jalan untuk transportasi sejauh sepanjang 75 km yang menghubungkan lokasi pertambangan dengan fasilitas permukaan di Klanes, Kalimantan, dan juga sebuah terminal batubara di Pulau Laut. Adro Energi menghasilkan batubara yang lebih ramah lingkungan karena konten sulfur, nitrogen, dan debunya yang rendah. Batubara ini dijual secara global dengan nama Envirocal. Sekitar 25% produksinya dikonsumsi oleh pasar domestik, terutama untuk pembangkit listrik tenaga batubara. Pasar-pasar ekspor yang besar untuk batubara Adro Energi adalah India, Spanyol, Jepang, Korea Selatan, dan Republik Rakyat Tionghoa. Adro Energi menghasilkan batubara tipe subbituminous yang dikenal dengan nama Enviroquartz. Adro Energi Tbk salah satu dari 5 eksportir terbesar untuk pengiriman batubara termal dunia via laut dan supplier terbesar untuk pasar domestik Indonesia. Yang berikut, sebelum menginvestasikan saham modal kita juga perlu mengetahui keorganisasiannya, yaitu seperti direktur, komisaris, dan pemegang saham yang kayak gitu ya. Jadi kita juga perlu tahu siapa sih yang menjadi direktur, komisarisnya, dan pemegang sahamnya itu ada siapa-siapa saja. Dan ini merupakan direktur dan komisaris dari perusahaan Adro ini ya, Adro Energi Tbk ini. Lalu yang ini pemegang sahamnya. Bisa dilihat di sini nama-namanya, lalu jenis sahamnya, dan besar saham mereka itu berapa, lalu presentasinya gimana. Lalu kita akan menganalisis melalui income statement. Bisa dilihat di sini dari tahun 2015 sampai 2020 mengalami kenaikan, meskipun pada tahun 2020-nya mengalami sedikit penurunan. Lalu di sini kita menganalisis melalui balance sheet-nya ya. Kita lihat dari sisi balance sheet-nya. Jadi di sini lumayan cukup bagus karena di sini utangnya tidak pernah lebih besar dari modal maupun aset yang dimiliki oleh Adro ini sendiri ya. Yang berikut, dari hasil-hasil positif yang diperoleh Adro beberapa tahun ini seharusnya bisa dijadikan sebagai pertimbangan oleh para investor yang akan menginvestasikan modalnya di perusahaan, baik itu untuk mencari capital gain maupun untuk mencari dividen, karena di tahun 2020 ini Adro membagikan dividen dengan dividen yield sebesar 9,78%. Semisal kita menginvestasikan saham kita sebesar 1 miliar, maka kita akan memperoleh dividennya 97,800 gitu ya per tahunnya gitu. Sekian
informasi dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.